Ngeri recording progress ini continue. Silakan mute mic saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Edi dan semua. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang payroll dan accrued liabilities. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama saya sendiri, Apriana di nomor urut 2, kemudian Gustia Safani nomor urut 8, lalu Mia Nurhaliza nomor urut 14, kemudian Nurhani Afianti nomor urut 20, dan Rafael Virgiawan nomor 22. Di sini yang akan kami bahas adalah yang pertama program audit, kemudian schedule H, lalu schedule H1, kemudian schedule H2, dan schedule H3. Yang pertama adalah program audit. Pertama, prosedur audit yang dilakukan adalah mereview pengendalian internal yang diterapkan dalam berbagai macam kewajiban akrual. Di sini diuji dalam semua asersi. Kemudian yang kedua, prosedur auditnya adalah menelusuri saldo awal kewajiban akrual dalam kertas kerja periode yang bersangkutan. Yang diuji adalah asersi, existence, dan occurrence. Yang ketiga, prosedur auditnya adalah menganalisis kewajiban akrual untuk beberapa akun dengan cara mereview pembayaran, melakukan perhitungan atas beban tahun berjalan, mereview dokumen pendukung, dan menelusuri saldo akhir dalam akun-akun berikut, yaitu pajak Vika, Medicare atau BPJS, pajak Federal Unemployment, pajak State Unemployment, pajak Withheld atau PPH, pajak properti, gaji dan upah, dan dividen. Yang kedua adalah asersi, existence dan occurrence, completeness, valuation, dan allocation. Yang keempat, prosedur auditnya memastikan bahwa kewajiban akrual telah disajikan secara wajar dalam laporan keuangan. Asersinya, presentation and disclosure. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya kita ke schedule H3, bisa dilanjut. Ya, jadi schedule H3 ini itu kita membahas mengenai substantif analytical procedure atas dua akun, yaitu akun dividend payable dan juga accrued property tax. Jadi di analytical procedure ini nanti kita akan melihat perubahan dari kedua akun tersebut. Nah, pertama kita lihat dulu untuk yang di sini dividend payable. Dividend payable ini per tahun 2002 per auditnya itu nilainya itu adalah 17.575. Kemudian di 31 Desember 2003 per book itu adalah 23125. Nah, di sini kalau kita perlu selisihkan itu perubahannya adalah sebesar 5.550. Kalau kita presentasikan itu adalah 31,58%. Kemudian yang accrued property tax itu di 2002 itu adalah 14.113. Kemudian di Perbook 2003 itu adalah 21988. Perubahannya selisihnya itu adalah 7.875. Untuk persentasenya adalah 55,8. Nah, dari kedua akun ini kalau kita lihat memang secara persentase itu perubahannya cukup tinggi ya. Untuk khususnya untuk yang accrued property tax itu perubahannya lebih dari 50%. Nah, ini yang harus kita teliti nih, kenapa perubahannya itu cukup tinggi. Nah, yang pertama dulu ini untuk dividend payable. Jadi untuk dividend payable itu kita bisa lihat di working papers itu di halaman-halaman awal itu ada ini notulensi mengenai rapat direksi. Nah, di situ dibilang bahwa ada pembagian dividen sebesar 2,5 per share. 2,5 dolar per share. Nah, ini angka ini tuh lebih tinggi dari angka tahun sebelumnya di 2002 yang mana di situ pembayaran dividennya adalah 1,9 per share. Gitu. Kemudian untuk total outstanding-nya itu tetap sama 9.250. Jadi di sini karena ada perubahan pembayaran dividen yang lebih tinggi dari 1,9 ke 2,5, ya maka wajar ada perubahan sebesar 5.550. Jadi 2,5 kali 9.250 benar hasilnya itu 23.125 gitu. Selanjutnya. Kemudian yang untuk accrued property tax di sini tuh mungkin property tax ini sama kayak PBB gitu lah ya. Jadi di sini itu ini untuk perhitungannya ini
pertama keterangannya dulu ya. Keterangannya itu untuk yang city itu dikatakan di sini, ini ada di soalnya, itu adalah 75% dari PPE ditambah inventory-nya, itu tax rate-nya adalah $1,4 per 100 assessed value-nya. Kemudian untuk yang cook country itu adalah 27% dari PPE tambah inventory, di mana tax rate-nya itu 1,01 per $100 assessed value. Kemudian kita masuk ke perhitungannya. Nah, untuk hitungan ini tuh ada di kertas kerja tahun sebelumnya ya. Jadi ini saya tuh cuma ngikutin aja gitu dari kertas kerja tahun sebelumnya. Jadi assess value-nya, persentasenya kan tadi ada 75 dan 27% ya. Itu kita kalikan dengan rate-nya. Rate-nya itu 0,014. Nah, 0,014 itu dapat dari tadi 1,4 dibagi dengan 100. Gitu juga yang 1,01 bagi 100 hasilnya 0,0101. Nah, itu kita kalikan dapatlah yang namanya effective tax rate-nya, yaitu sebesar 0,013227 gitu. Nah, itu adalah tax rate-nya. Kemudian yang kedua itu adalah dasar pengenaan pajaknya. Nah, di sini dasar pengenaan pajaknya itu adalah per 1 Januarinya gitu. Jadi di yang 2003 ini dasar pengenaan pajaknya itu adalah per 1 Januari 2003. Berarti itu kan sama juga per audit 31 Desember 2002 kan. Nah, itu. Nah, di sini kalau kita lihat emang dasar pengenaan pajaknya juga lebih tinggi ya. Di sini di tahun 2002 itu ada 1.408.100, sementara di 2003 total PPE ditambah inventory-nya itu adalah 1.662.321. Kemudian untuk tax rate-nya, tadi efektif tax-nya itu juga meningkat dari tahun sebelumnya gitu. Jadi perubahannya yang tadi itu didorong dua faktor ini. Jadi ada peningkatan di dasar pengenaan pajak dan juga di efektif tax rate-nya gitu. Dan yang dilaporkan oleh si klien itu sudah benar gitu. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai schedule H2. Next. Nah, di schedule H2 ini kita akan melakukan perhitungan terhadap wages and salaries payable. Nah, ini untuk teman-teman ketahui bahwasanya pajak itu ada yang ditanggung oleh pegawai, ada juga yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, dari di sebelah kiri net itu withholding tax, FICA, dan juga Medicare itu merupakan pajak yang akan dibayarkan oleh pegawai. Nah, yang di sebelah kanannya net, yaitu ada FICA, Medicare, SUTA, dan juga FUTA, itu merupakan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, di sini pajaknya ada macam-macam ya, karena ABC ini merupakan perusahaan yang ada di Amerika. Nah, withhold tax itu besarnya 15% rate-nya, itu sama aja kayak PPh di Indonesia. Kalau FICA yaitu Federal Insurance Contribution Act, atau sama aja seperti tunjangan hari tua. Nah, sedangkan Medicare itu setara dengan BPJS kalau di Indonesia. Kemudian pajak yang ditanggung oleh perusahaan sama ya, FICA yaitu tunjangan hari tua, Medicare yaitu BPJS, SUTA yaitu State Unemployment, yaitu pajak yang akan dibayarkan kepada negara bagian atau pemerintahan provinsi. Sedangkan yang FUTA yaitu Federal Unemployment, yaitu pajak yang akan dibayarkan kepada pusat. Nah, kemudian kita melakukan perhitungan terhadap pajak terhadap gaji yang dibayarkan kepada pegawai yang bekerja secara mingguan. Mereka itu bekerjanya secara jam kerja ya, didasarkan pada jam kerjanya. Dan mereka itu kerjanya selama 5 hari kerja, yang mana di bulan Desember ini, hari Jumatnya itu jatuh pada tanggal 26 Desember. Sedangkan yang akan jadi masalah yaitu tanggal-tanggal selanjutnya itu gimana. Sebentar ya Pak, ada tamu. Ya Mbak, monggo silakan. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama yaitu mengenai perhitungan pajak yang dibayarkan secara mingguan, yaitu dibayarkannya hari Jumat kan. Perusahaan akan membayar pajak pada hari Jumat, yaitu tanggal 26 Desember. Nah, di buku halaman 216 itu disebutkan bahwa jumlah gaji yang dibayarkan oleh perusahaan yaitu sebesar 7.938 itu selama 1 minggu. Nah, setelah didapat
jumlah grossnya kita akan kalikan dengan jumlah pajak-pajak yang ada, jumlah rate-nya. Dan kita akan menghasilkan jumlah net, yaitu sebesar 6.140. Nah, dari jumlah net ini, perusahaan juga harus membayar pajak. Nah, kita kalikan jumlah netnya dengan rate masing-masing pajaknya, yaitu sebesar 6,2% untuk IKA, 1,45% untuk Medicare, 3,8% untuk SUTA, dan FUTA 0,8%, sehingga didapatkan hasil sebesar 972. Kemudian, tanggal 27 Desember dan juga 28 Desember itu kan hari Sabtu Minggu, sehingga perusahaan tidak perlu pusing tuh gimana bayar gajinya. Nah, yang kita masalahkan yaitu tanggal 29 sampai 31 Desember. Ternyata kita harus melakukan perhitungan terhadap wages and salaries payable di bulan Desember ini, yaitu dengan cara 3/15, 3 yaitu harinya dari tanggal 29 sampai 31, per 5 itu jumlah hari kerjanya kali 7.938, sehingga kita mendapatkan hasil sebesar 4.763. Kemudian sama ya, kita kalikan dengan pajak-pajak yang dibebankan kepada pegawai. Selanjutnya kita mendapatkan jumlah net sebesar 3.684. Dari jumlah net ini juga kita kalikan dengan rate masing-masing pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan. Selanjutnya mengenai Selanjutnya mengenai gaji yang dibayarkan secara bulanan akan dijelaskan oleh Hani. Terima kasih. Baik, terima kasih Tia. Selanjutnya untuk karyawan yang dibayar bulanan di halaman 217 itu ada keterangannya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada administrasi, plan operation, sales and credit, controller, dan treasurer. Nah, yang pertama untuk bagian administrasi itu ada 3 pegawai, yaitu ada presiden, sekretari, dan mail clerk. Nah, ini dijumlahkan gross pendapatannya, yaitu 11.008 ditambah 3.450 ditambah 1.492 menjadi 15.950. Nah, nilai gross ini sama seperti yang hourly paid weekly itu dikalikan dengan tax rate-nya masing-masing, kemudian dikurangkan gross-nya ini dikurangkan dengan tax-nya menghasilkan net sebesar 12.337. Nah, net ini merupakan nilai atau pendapatan yang diterima oleh karyawan yang 12.337 ini yang diterima oleh administrasi. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini untuk pajak yang ditanggung oleh Apple Blossom Kalon Company. Ini maaf tadi ada koreksi, ini dikalikan dengan gross-nya juga ya, jadi bukan dikalikan dengan net-nya. Jadi untuk 6,2% dikalikan dengan 15.950, 231 dikalikan 1,45% dikali 15.950, 3,8%, dan 0,8% ini juga dikalikan dengan 15/50, maka didapatkan total beban pajak yang harus dibayar ke pemerintah adalah 1.954. Kemudian untuk bagian plan operation ini terdapat 7 pegawai. Masih di halaman 217, teman-teman bisa lihat pegawainya ada production superintendent, ada foreman, ada purchasing agent, ada shipping manager, ada repackaging manager, shipping manager, dan inventory clerk. Nah, ini gross pendapatannya juga dijumlahkan semuanya dari 7.525 ditambahkan ke bawah sampai 28 menghasilkan totalnya 31.066 grossnya. Kemudian sama dikalikan dengan tax rate-nya masing-masing untuk withhold tax-nya 15%, 6,2%, terus 1,45%, dikalikan kemudian 3166 ini dikurangkan dengan teksnya didapatkan net 24.030. Ini nilai yang diterima oleh karyawan bagian plan operation. Kemudian untuk bagian sales ada 9 karyawan, yaitu ada sales manager, ada credit manager, account receivable, clerk, dan juga ada 6 orang sales person. Maka dari itu gajinya ini dijumlahkan 7.133 ditambah 4.333 ditambah 2.007, kemudian ditambah 6 kali 4.675 karena sales personnya ada 6 maka dikali 6.
Apakah suara saya masih terdengar jelas? Masih. Oh ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Tadi totalnya untuk yang sales and credit itu 41.583, dikalikan dengan tax rate-nya lagi, kemudian dikurangkan dengan tax-nya, menghasilkan net sebesar 32.164. Untuk ini juga sama ya, untuk beban pajak yang ditanggung oleh Apple Blossom-nya juga dikalikan dengan gross-nya, tax rate-nya, kemudian dijumlahkan menghasilkan 5.094. Nah, untuk controller juga di sini ada 3 pegawai, yaitu controller, bookkeeper, dan account payable clerk. Yaitu ditambahkan 7.008, ditambah 3.817, ditambah 1.550 menghasilkan gross pendapatannya 12.375, kemudian dikalikan tax rate-nya dan dikurangkan dengan tax menghasilkan net 9.572. Dan juga untuk pajak beban pajaknya 767 ditambah 179 tambah 470 ini dari tambah 99 menghasilkan 1.516 untuk beban pajak controller. Kemudian yang terakhir ada treasurer. Nah, bagian treasurer ada 2 orang, ada treasurer, ada cashier. Itu dia total gross-nya adalah 9.517, kemudian dikalikan dengan tax-nya, dikalikan dengan tax dikurangi, kemudian 9.417 dikurangi 1.428, kurangi 590, 138, dan menghasilkan net sebesar 7.361. Kemudian untuk beban pajaknya yang ditanggung Apple Blossom juga dijumlahkan. Pertama tax rate dikalikan dengan gross-nya dulu, kemudian dijumlahkan menghasilkan 1.166. Nah, ini semuanya dijumlahkan ke bawah dan dijumlahkan yang untuk beban pajaknya dijumlahkan ke samping, dijumlahkan ke bawah. Nah, didapatkan ini total yang buruh yang dibayar per minggu dan bulanan ini sama, jadi dijumlahkan semuanya. Kemudian didapatkan total balance per auditnya ini 123.192 untuk yang grossnya. Nah, ini merupakan beban gaji karyawan. Nah, kemudian untuk yang net ditotalkan menjadi 95.289. Ini merupakan nilai yang akan diterima oleh karyawan, karena setelah potongan-potongan pajaknya ini yang akan diterima adalah 95.289 dan yang belum dibayarkan oleh perusahaan, maka ini nanti akan jadi payable. Kemudian untuk yang di sebelah kanan ini totalnya ada 15.091. Ini merupakan beban pajak yang harus dibayar oleh Apple Blossom Company ke pemerintah. Ini nanti akan jadi tax expense-nya, maka dari itu akan dibuat jurnal penyesuaian, yaitu wages and salary expense-nya tadi sebesar 123.192, payroll tax expense-nya sebesar 15.091, dan wages and salary payable-nya sebesar 95.298. Lalu untuk tambahan keterangannya ada di halaman 217. Keterangannya adalah bahwa income tax, Medicare, dan FICA tax, juga unemployment tax ini akan dikreditkan ke akun accrued payroll tax. Maka dikreditkan accrued payroll tax sebesar 42.944. Nah, untuk yang di atas ini nanti ada di setelah schedule H1 akan dijelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan schedule H1 oleh rekan saya Mia. Silakan Mia. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Next. Selanjutnya adalah schedule H1, accrued payroll tax 31 Desember 2003. Schedule H1 yang disusun oleh Donald McKenna menyajikan informasi yang terdiri dari
saldo per 31 Desember 2002, edition, payment, dan saldo per 31 Desember 2003. Pajak penggajian yang masih harus dibayar oleh perusahaan terdiri dari FICA Tax, Medicare, State Unemployment, Federal Unemployment, dan Withholding Tax. Saldo per 31 Desember 2002 telah sesuai dengan kertas kerja tahun 2002. Kemudian untuk saldo edition telah sesuai dengan saldo per buku perhitungan payroll tax untuk periode 3 bulan terakhir pada tahun 2003. Saldo payment telah sesuai dengan jurnal pembayaran, voucher pembayaran, dan dokumen pajak terkait. Dan untuk saldo per 31 Desember 2003 adalah hasil dari saldo per 31 Desember 2002 ditambah dengan edition dan dikurangi dengan payment. Diperoleh saldo accrued payroll tax menurut klien sejumlah 86.253. Dari schedule H2 tadi terdapat penyesuaian audit yang menambah saldo accrued payroll tax sebesar 42.994. Sehingga saldo accrued payroll tax per audit adalah 129.247. Penyesuaian penambahan saldo accrued berasal dari ending period dan stop period. Next. Selanjutnya adalah perhitungan pajak penggajian. Dari halaman 216 diketahui bahwa total wage selama 2003 menurut klien adalah 1.618.643. Untuk pajak FICA terdapat tambahan informasi, yaitu terdapat gaji yang tidak dikenakan pajak FICA sebesar 129.500. Jadi jumlah tersebut harus dikurangkan dari total wage 2003 sehingga diperoleh 1.489.143 yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak FICA. Selanjutnya, untuk Medicare tidak terdapat informasi tambahan, sehingga dasar perhitungan pajaknya adalah total wage 2003. Untuk State Unemployment dan Federal Unemployment, di halaman 217 diketahui bahwa pajak tersebut hanya dikenakan pada 7.000 gaji pertama dari setiap pekerja. Jadi dasar perhitungan pajaknya sebesar 266.000 atau 7.000 dikali dengan 38. 38 adalah jumlah pekerja Apple Blossom yang dimiliki Apple Blossom selama triwulan terakhir tahun 2003. Jadi total wage harus dikurangi dengan 1.352.643 atau sebesar nilai gaji yang melebihi dari 7.000 tersebut. Kemudian untuk withhold tax tidak ada keterangan tambahan sehingga dasar perhitungan pajaknya adalah sebesar total wage tahun 2003. Dasar perhitungan pajak tersebut kemudian dikalikan dengan tarif pajak masing-masing. Tarif pajak terdapat dalam buku halaman 217, yaitu untuk pajak FICA sebesar 6,2%, Medicare 1,45%, State Unemployment 3,8%, Federal Unemployment 0,8%, dan Withhold Tax 15%. Diperoleh Employer Expense dan Employee. Employer Expense adalah pajak penggajian yang menjadi tanggungan perusahaan yang terdiri dari pajak FICA, Medicare, State Unemployment, dan Federal Unemployment. Dan employee adalah pajak yang menjadi tanggungan pekerja atau yang dipotong dari gaji mereka.
Pajak tersebut terdiri dari pajak FICA, Medicare, dan withhold tax. Dari perhitungan tersebut diperoleh saldo per buku pajak FICA sebesar 184.654, Medicare 46.941, State Unemployment 10.108, Federal Unemployment 2.128, dan withhold tax 242.796. Untuk total wage expense menurut klien, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu sejumlah 1.618.643. Kemudian terdapat penyesuaian audit yang menambah saldo tersebut sebesar 123.192, sehingga saldo wage expense per audit adalah 1.741.835. Dan untuk total pajak penggajian yang menjadi tanggungan perusahaan terdiri dari FICA tax sebesar 92.327, Medicare 23.470, State Unemployment 10.108, Federal Unemployment 2.128, sehingga saldo menurut klien adalah 128.033. Saldo tersebut juga mendapat penyesuaian audit dari schedule H2 yang menambah saldo senilai 15.091, sehingga saldo per auditnya adalah 143.124. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tia. Baik, terima kasih Mia. Selanjutnya kita akan bahas mengenai schedule H, yaitu merupakan lead schedule dari supporting schedule sebelumnya, yaitu ada H1, H2, dan juga H3. Kita akan membuat lead schedule ini, yang mana akunnya itu ada 4. Yang pertama accrued payroll tax, jumlah per bukunya yaitu sebesar 86.253. Nah, kita melakukan adanya penyesuaian yang telah dibahas pada schedule sebelumnya, tepatnya di schedule H2 ya, untuk adjustment entries-nya, yaitu sebesar 42.994, sehingga kita mendapatkan saldo per audit yaitu sebesar 129.247. Untuk akun wages and salaries payable di bukunya yaitu 0. Kemudian kita melakukan adjustment sebesar 95.289 yang mana sudah dibahas pada schedule H1 dan juga H2, sehingga kita mendapatkan balance per auditnya yaitu sebesar 95.289. Untuk akun accrued property taxes sama dividend payable, itu jumlah per booknya sama dengan jumlah per audit karena tidak ada penyesuaian, yaitu sebesar 21.988 untuk accrued property taxes dan juga sejumlah 23.125 untuk dividend payable. Nah, setelah kelompok kami melakukan audit atas payroll and accrued liabilities, kelompok kami berkesimpulan bahwasanya perusahaan ini telah menyajikan akun accrued liabilities secara wajar dan juga sesuai dengan standar keuangan yang berlaku. Next. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya untuk sesi diskusi akan saya kembalikan kepada Nadine. Terima kasih. Yang ingin bertanya silahkan atau mengomentari atau memberikan diskusi. Mungkin bisa sudah tutup share. Terima kasih. Semoga teman-teman tadi sudah dipersilakan oleh Mbak Nadine untuk berdiskusi di sini. Monggo silakan. Izin bertanya. Kelompok 2. Di dalam PPT-nya ada prosedur audit yang menjelaskan untuk mereview dokumen pendukung. Itu ada di asersi existence and occurrence, completeness and valuation and allocation. Nah, di sini maksudnya dokumen pendukung itu apa-apa aja ya? Terima kasih. Baik, saya tampung dulu ya.
Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya teman-teman kelompok 2. Sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak ya? Jelas, Mbak. Bisa jelas banget. Oke, jadi saya mau nanya, biasanya kan perusahaan itu punya sistem lembur ya, di mana karyawan itu dapat tambahan gaji dari kelebihan jam kerjanya gitu. Nah, kalau untuk perusahaan seperti itu, menurut kalian auditor tuh butuh program audit yang kayak gimana gitu buat menguji sistem lemburnya itu gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dina. Apakah ada lagi satu pertanyaan lagi? Izin bertanya kelompok 2. Tadi kan di awal Nadine jelasin itu ada prosedur audit kalau nggak salah ya, nomor 3 itu salah satunya itu menganalisis dividen. Nah, tadi kan udah jelaskan juga tuh oleh Rafael, tapi dalam bentuk perhitungan gitu ya. Nah, menurut kelompok 2, cara uji dividen yang digunakan Apple Blossom ini seperti apa sih rincian apa ya, step-stepnya gitu. Apakah juga penting untuk apa ya? Penting untuk mengecek disbursement saat pembayaran dividen, dan juga kan biasanya saat pembayaran dividen tuh ada kayak tanggal declare-nya sendiri, terus baru nanti pembayaran itu apakah juga perlu diperhatikan? Bisa dipahami nggak ya? Gimana? Coba diulang. Jadi kan di prosedur audit nomor 3 itu ada salah satunya menganalisis kewajiban dividen ya. Mungkin di sini sebenarnya dividen payable gitu. Nah, menurut kelompok 2 itu, Apple Blossom ini cara uji dividennya seperti apa, step-stepnya begitu. Apakah perlu juga ketika kita melakukan apa ya, istilahnya uji dividen ini dengan mengecek disbursement cash dari perusahaan tersebut gitu. Terus kan ketika perusahaan itu biasanya ada tanggal declare-nya, terus baru ada tanggal pembayaran dividennya, itu apakah juga penting untuk diperhatikan? Oh, baik, Jasmine. Terima kasih. Ya, mungkin untuk mendiskusikan sebentar ya, Pak. Silakan. Teman-teman, kita berikan kesempatan lebih dahulu pada grup untuk mendiskusikan jawaban yang terbaik sehingga memuaskan para penanya. Oke, sambil menunggu mereka menyiapkan jawaban, kelompok 2 menyiapkan jawaban mereka, teman-teman gini, andai kata untuk bahan hari ini yang tadi disampaikan oleh kelompok 2 itu presentasinya ternyata membatasi teman-teman sekalian. Terima kasih kalau tadi sudah dipancing juga oleh siapa tadi yang tanya pertama tadi, gimana untuk menghitung jika ada pegawai lembur tadi gitu, overtime tadi itu. Saya lupa toh, saya tulis. Ya tadi siapalah yang naik itu. Artinya gini, perlu juga kita coba kalau nanti memang perlu diskusi itu sampai ke tentang penggajiannya. Gitu. Penggajian ini hal yang sebenarnya mungkin kan penggajian itu tiap bulan rutin. Kenapa sih harus diaudit juga gitu? Nah itu kalau kita hubungkan dengan beberapa waktu lalu di media itu sempat muncul berita bahwa ada sekian banyak, saya lupa ribu atau apalah yang PNS fiktif itu. Nah ini kan jadi aneh. Penggajian itu hal rutin, sudah pasti ada prosedur bakunya, sudah hal yang tidak aneh-aneh gitu. Kok ada pegawai fiktif baru tahun sekarang? Gimana itu terjadinya? Nah ini juga menjadi hal menarik untuk nanti misalnya ada yang membawa diskusi kita ke arah penggajian tadi itu, karena lebih pas kali di kita ya. Kalau tadi ngomong FUKA, FUJ, Afrika, FUTA macam itu Amerika banget. Nah kita ngomong Indonesia aja gitu. Yang kita kira terkait secara garis besar pembahasan kita masih nyambung tentang pengajian. Gitu aja. Sambil ini menginspirasi yang lain jika ada pertanyaan seperti itu.
Ya, kalau sudah siap belum kelompok 2 untuk pembagian menjawabnya? Ini saya suara. Monggo, silakan jika sudah ada. Kalau belum ada, kita tunggu bareng-bareng. Kita akan setia menunggu jawabannya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Divi. Tadi yang di prosedur audit ada mereview dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukungnya itu adalah yang pertama ada kartu pencatatan waktu, terus bisa juga tiket jam kerja, berkas transaksi penggajian, terus ada daftar penggajian, ada berkas utama penggajian, cek penggajian, dan juga rekonsiliasi bank untuk penggajian. Kira-kira itu, Divi, bagaimana? Apakah sudah menjawab? Mohon maaf Fani, tadi tiba-tiba jaringannya jelek. Boleh diulang nggak? Maaf ya. Oh ya, baik. Jadi dokumen pendukungnya itu terdiri dari kartu pencatatan waktu, tiket jam kerja, berkas transaksi penggajian, daftar penggajian, berkas utama penggajian, cek penggajian juga, terus rekonsiliasi banknya juga. Gitu. Ya, udah. Terima kasih, Hani. Ya, baik. Sama-sama. Sebentar, mau izin teman-teman. Tadi yang saya sebut tadi Mbak Divi ya. Ya, saya lupa siapa tadi nanya tentang yang pegawai lembur itu. Iya, Mbak Divi ya. Saya Pak, yang tentang pegawai Mbak lembur. Dina. Aduh, saya sudah mulai tua ya, atau sudah mulai capek kali ya. Udah jam segini. Oke, iya, makasih. Tadi Mbak Divi tadi tanya apa? Mbak Andi, saya lupa pertanyaannya. Tadi apa pertanyaan Mbak Divi? Mbak Andi aja yang mengulangi, Mbak Divi nggak usah, karena lagi nggak fokus jadi. Dokumen pendukung ini Pak, yang dalam tadi saya juga lupa. Ya kita lupa berjamaah. Baru. Yes, Mbak Divi masih bisa mendengar nggak? Tadi gimana sih? Ya, dokumen pendukung yang dibutuhkan auditor saat mereview. Auditor mereview dokumen pendukung apa aja gitu. Oke, terima kasih. Monggo pertanyaan berikutnya. Ini Duo Salsabila bertanya hari ini ya. Monggo, yang berikutnya. Siapa yang jawab? Saya izin menjawab pertanyaan dari Jasmine. Mbak Jasmine, oke, ya silakan monggo Mbak. Jadi prosedur audit yang dilakukan pada dividen itu dengan menelaah dokumen audit permanen untuk menentukan apakah terdapat pembatasan untuk pembayaran dividen dalam perjanjian obligasi atau saham preferen. Akurasi dalam pengumuman dividen dapat diaudit dengan menghitung kembali jumlah basis dividen per lembar dikalikan jumlah yang beredar. Apabila klien menggunakan agen untuk membagikan dividen, maka totalnya dapat ditelusuri ke dalam jurnal pengeluaran kas kepada agen dan dikonfirmasi. Untuk klien yang menyimpan catatan dividennya dan membayarnya sendiri, auditor dapat melakukan verifikasi total jumlah dividen dengan menghitung kembali dan merujuk pada pengeluaran kas. Begitu, Jasmine. Terima kasih. Izin menambahkan, tadi untuk pertanyaan yang apakah penting untuk mengecek cash disbursement perusahaan, kemudian juga memperhatikan tanggal declare dividen perusahaan. Jadi menurut kelompok kami, itu juga merupakan salah satu langkah yang penting karena auditor itu perlu melakukan verifikasi apakah pembayaran dilakukan kepada pemegang saham yang memang memiliki saham pada tanggal pencatatan dividen. Kemudian auditor juga dapat menguji hal tersebut dengan memilih sampel
dari catatan pembayaran dividen dan menelusurinya ke nama pihak yang dibayar pada cek yang dibatalkan ke pencatatan dividen. Dan pada waktu bersamaan, auditor dapat melakukan verifikasi jumlah dan keaslian cek dividen. Pengujian utang dividen harus dilakukan sehubungan dengan dividen yang diumumkan. Dividen yang tidak dibayar harus dimasukkan dalam kewajiban. Sekian tambahan dari saya. Oke, terima kasih Nadine dan Mia sudah jelas dan menjawab. Mbak Safira. Mbak Safira Ya, Jasmine, Pak. oke. Ya, apa namanya? Berarti kalau untuk yang dividen ini tadi berarti sampai ke tadi Mbak ya, ke declare-nya pun dicek juga oleh auditor kapan tanggal declare, kan harus dicatat ya sesuai dengan standar akuntansi kita ya. Declare secara tempat tidak, pembagian pencatatan berarti harus ke situ tadi ya berarti ya. Menurut yang Mbak Safira terima dari penjelasan teman-teman Mbak Aprilia Nadine dan Mbak Mia. Iya Pak, penting untuk diperhatikan juga gitu. Karena kan kadang declare sama pembayaran kan berbeda kan. Beda waktu, betul. Ya, beda tanggal ya, beda tanggal. Terus yang menentukan kapan dilakukan pembayaran, berapa nilai per lembar sahamnya itu keputusan itu di mana ya adanya ya? Mbak kelompok 2, jangan Safira. Mbak Safira juga boleh sih, nggak apa-apa. Itu izin menjawab Pak. Siap. Itu ada di file permanen di hasil rapat direksi atau apa gitu Pak. Ayo, sebentar, Pak. Ayo. Rapat siapa? Ya Pak, rapat direksi Pak. Mau direksi? Ya, Pak. Yakin sama direksi? BOD-nya begitu Pak. BOD versi Amerika atau versi Indonesia ini? Penentuan itu di rapat direksi atau di rapat pemegang saham RUPS. RUPS ya Pak. RUPS ya? Dari pemegang saham dong. Kalau di yang permanen file itu sih tulisnya di rapat BOD gitu aja. Iya, BOD kan teman-teman. Ya oke. Ada pendapat lain? BOD karena apa namanya perusahaan BOD versi Amerika dan BOD versi Eropa, BOD versi Indonesia itu beda ya, nanti gitu maksudnya. Ada yang bisa melengkapi lagi? Direksi? Silakan. Kemarin saya pernah buka yang hubungan investor punya CGV, bioskop CGV, dia punya file yang tentang penetapan orang yang bakal dikasih saham. Jadi pada tanggal tertentu itu setelah RUPS ada pengumuman untuk siapa saja yang berhak mendapatkan dividen pada tahun berjalan itu. Ya. Menurut saya itu masih masuk ke RUPS, Pak. RUPS ya. Iya. Terima kasih, Bli. Disebut RUPS. Nah, tadi setelah RUPS RUPS yang setelah selesai akan dibuatkan daftar siapa penerimanya kan gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin membaca di media gitu diberikan dividen sekian rupiah per lembar saham. Pemegang saham yang mana akan diberikan? Nah itu baru nanti dicari baru ditetapkan. Oh yang terdaftar di perusahaan pada tanggal sekian kan gitu ya. Jadi selain tanggal itu nggak terima kan itu toh? Iya bukan Mbak Safira Jasmine? Iya Pak. Iya. Jadi kalau yang saya pahami juga begitu, Mas Mbak kelompok 2. Jadi RUPS menetapkan sekian itu dividen akan dibagikan sehingga seperlembar saham itu sekian. Nah siapa pemegang saham yang berhak? Kan pemegang saham itu kalau perdagangan di bursa kan sangat dinamis, sehari bisa berpindah-pindah tuh. Nah di situ nanti akan dipastikan ulang siapa yang berhak untuk mendapatkan dividen. Jadi pemegang saham pada tanggal sekian, yang tanggal sekian nggak megang, berarti nggak berhak pemegang saham. Kan gitu nih ceritanya.
nanti dibayarkan apa tadi kata tadi Mbak Aprilia tadi ya, Mbak Aprilia Nadine. Kalau Aprilia ini bayar saya kok balapan MotoGP, Mbak, balapan motor Aprilia. Oke, mohon maaf. Ya, apa yang belum dibayarkan tadi masih sebagai sebuah kewajiban tadi gitu kan. Jadi mungkin nggak selesai sekaligus. Atau kalau memakai agent, jadi ya gimana pemberian ke agentnya tadi, agent yang melakukan sebagai pihak ketiga tadi pelanggarannya. Ya, sip. Jadi makin melengkapi pertanyaan dari pertanyaan dari Pak Safir Jasmine tadi itu dengan jawaban teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Pertanyaan ketiga. Masih ada toh? Izin menjawab Pak untuk pertanyaan Dina. Tadi kan Dina bertanya mengenai prosedur untuk sistem lembur ya. Untuk lembur kan. Nah itu kalau dari diskusi kelompok kami itu untuk prosedur auditnya sih yang pertama yang dilihat itu otorisasinya dulu tuh. Karena kan khususnya gini ya, untuk khususnya kan kalau bagian pegawai itu kan yang ngurusin bagian ini kan manajemen, bagian manajemen SDM-nya kan. Nah terus juga kalau untuk ada lembur itu kan biasanya ngurusin hitung-hitungannya kan semua bagian si SDM-nya kan. Terus ada izin juga dari bagian personalianya gitu. Terus yang kedua lebih ke dokumen dan pencatatannya. Pastikan untuk yang bagian lembur ini kan ada ininya apa? Ada kartu jam khususnya mungkin ya gitu. Jadi nggak mungkin sama yang kartu jam biasa gitu. Jadi ada kartu jam lainnya gitu yang mencatat adanya lembur gitu. Dan yang terakhir itu apa tadi? Itu dua itu aja sih Pak. Mungkin otorisasi sama pencatatannya itu gitu. Mungkin kalau kurang mohon maaf, ada yang mau nambahin kelompok 2 mungkin dari Bapak juga. Makasih. Terima kasih Rafael dan teman-teman kelompok 2 atas jawabannya. Ada mau nambahin sebelum dibuka sesi kedua oleh Mbak Nadine? Gini, terima kasih. Sebelum masuk sesi 2 ya, sesi diskusinya saya mohon izin untuk sedikit menambahin, bukan menambahin sih, memberikan ilustrasi saja. Tapi tambah juga dong ya. Gini, kalau bicara lembur tadi nih, Mbak Dina, yang Mbak Dina tadi, saya sampaikan Duo Salsabila bertanya hari ini. Tinggal satu lagi yang belum bertanya. Satu lagi salah satu bilang. Lembur itu tadi saya sepakat dengan Mas Rafael bahwa lembur ini kan memang tidak bisa dilaksanakan maksud semuanya si pegawai. Jadi aku hari pengen lembur terus kerja lembur terus diklaim nanti honor lemburnya kepada si pemberi kerja. Nggak bisa begitu. Jadi harus dipahami dulu proses. Jadi mestinya ada internal control yang dimiliki oleh perusahaan, oleh entitas, oleh kliennya perusahaan itu. Kliennya auditor ini ngomong dah peliputan karangan bahwa ada interaksi gimana kalau lembur itu harus ada penugasan kapan tugasan tadi ya Mas Rafael udah bilang seperti itu tadi. Jadi tugaskan si A si B si C melakukan lembur pada hari apa jam berapa terus kewajibannya apa orang lembur itu satu absen lemburnya harus ada, catatan harus ada, laporan harus ada. Misalnya tadi itu semua menjadi bagian dari yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan lembur tadi sehingga jelas nih, misalnya lemburnya itu adalah 1 jam 100.000 atau 1 juta ya, berarti tiap berapa jam lemburnya itu sesuai dengan surat perintah dan sesuai dengan jam kerja tadi lah gitu yang disebut oleh Mas Rafael tadi. Ya Mas seperti itu. Kemudian nanti kalau pas pembayaran jangan sampai salah berapa orang lemburnya, kemudian berapa lama lemburnya akumulasi selama 1 bulan kah, selama 1 minggu kah, selama berapa lama kah sesuai dengan di situ, itu harus dilakukan. Jadi harus ada otorisasi. Betulkah si itu lembur, siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan lembur, laporannya itu seperti apa, apakah memang ada output yang dimintakan, terus siapa yang otorisasi itu. Jadi proses otorisasi itu harus ada. Saya pikir apapun juga itu otorisasi ini sangat-sangat penting itu. Karena nggak mungkin orang SDM tadi disebut oleh Mas Rafael tadi, SDM langsung ngerti semuanya. Dia tahu dari mana? Dia kan hanya karena di bagian salah satu proses itu yang ada di salah satu rantai proses nanti sampai pembayaran itu ya. Sehingga dia menyiapkan dokumen-dokumen itu berdasarkan dokumen sumber yang ada. Kalau
Misalnya saya bayangkan waktu sama si kerja dulu itu, ketika ada lembur, ada ST lembur dulu. Ada ST lembur, ada absen lembur, jadi jam 5 mulai lembur, misalnya dulu gitu, jam 5 masuk absen lembur. Terus nanti pulang jam berapa? Jam pulang itu lembur lagi, absen pulang lembur. Atau jam 5 nggak usah absen pulang, masuk absen pulang nanti misalnya jam 8, sehingga lemburnya hari itu 3 jam, misalnya kayak gitu. Ya ini tergantung dari kebijakan ini seperti apa. Oke Pak, absen pulang jam 5 dulu, habis absen lagi untuk menentukan itu ada masuk mulai lembur lagi. Oke. Terus outputnya apa? Apakah hari itu melakukan rapat tertentu, ataukah membahas hal tertentu, nanti ada toleransi rapatnya, ada hasilnya seperti apa, itu menjadi bagian dari dokumentasi bukti output lembur tersebut. Nah, dari situ nanti akan diotorisasi, disahkan oleh yang memberikan penugasan, jika ada honornya atas berdasarkan bukti itu, bukti dengan dokumentasi yang ada tadi itu mungkin akan diminta pembayaran. Orang melakukan pembayaran ya nanti menunggu itu lengkap semuanya, apa soalnya ada harus ini, itu, apalagi lengkap semua mungkin baru bisa dibayarkan. Jadi bayangan lemburnya seperti itu kira-kira. Jadi nggak bisa seseorang, aduh bulan depan aku kebutuhanku banyak nih, ada pembayaran ABCD, kalau udah digaji kurang, aku lembur aja deh. Lembur apa? Pokoknya pulang malam, nggak bisa begitu. Harus ada pekerjaan yang ditugaskan, yang outputnya jelas, ya, dan berdasarkan surat tugas dari pimpinannya. Jadi kira-kira kayak gitu, nggak semua maunya juga. Jadi otorisasinya itu penting saya sih. Sedikit nambahin tadi Mas Rafael atas pertanyaan dari Mbak Dina Salsabila. Monggo lanjut sesi kedua. Silakan Mbak Nadine. Silakan yang ingin bertanya kembali. 3 pertanyaan dulu. Izin bertanya kelompok 2. Prosedur audit apa yang digunakan auditor untuk menentukan apakah transaksi penggajian dicatat dalam jumlah yang benar? Baik, terima kasih Bangun. Kemudian apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, dengan kelompok 2. Ya, Laila. Itu untuk perlakuan pajak tiket dan etiket, itu maksudnya pendapatan karyawan itu dikurangi, kemudian hasilnya itu dikirimkan oleh perusahaan ke pemerintah, atau karyawan dan perusahaan itu sama-sama membayar pajak. Nah, terus kalau nggak salah schedule H1 yang payroll tax computation itu kenapa balance per book-nya ditulis 2 kali. Terima kasih. Terima kasih Laila. Apakah ada lagi? Satu lagi. Nadine izin bertanya. Ya, Loli. Kan kalau di siklus penggajian sama personalnya itu kan rawan sama tindak kejahatan kayak pelanggaran gitu loh, kayak rawan risiko untuk salah tuh. Nah, kondisi kayak apa sih kalau auditor tuh harus ngelakuin pengujian audit untuk menemukan pelanggaran tersebut di siklus penggajian dan personalia? Terus kira-kira tuh prosedur auditnya tuh apa aja ya kalau auditor melakukan deteksi pelanggaran itu? Dan kira-kira selain cara penggelapan itu apa aja yang bisa dideteksi? Maaf, Loli, bisa diulang tadi suaranya agak putus-putus. Bukan putus-putus, nggak jelas Mbak, kemeresek Mbak Loli. Atau bisa itu Pak, diketik aja di chat. Boleh di chat boleh, atau dilepas itu kalau memakai headsetnya diganti atau diganti Mbak. Karena kadang-kadang di device kita, device Mbak Loli bukan device kita, yang kita kan normal semua kan. Kalau masih itu lepas device-nya, headsetnya, atau di chat aja seperti saran Mbak Adin. Ya Pak, udah jelas belum ya Pak? Sudah jelas sekarang. Nah. Ya, Nadine dan kelompok 2 mau tanya nih, kan kalau misalnya siklus penggajian sama personalia itu kan riskan terjadi kecurangan atau pelanggaran gitu. Nah, kira-kira tuh auditor tuh harus ngelakuin pengajuan audit tambahan nggak sih untuk menemukan pelanggaran di siklus penggajian itu? Nah, kalau misalnya kira-kira diperlukan, itu prosedur auditnya tuh apa aja ya untuk deteksi kesalahan atau pelanggaran itu? Terus kira-kira selain kecurangan atau penggelapan itu kira-kira apa lagi yang bisa dideteksi? Terima kasih Loli. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa di chat. Tadi terakhir agak putus-putus.
Izin untuk mendiskusikan ya, Pak. Monggo silakan. Oke, teman-teman, saya menunggu. Terima kasih. Oh, ini akhirnya dikarang Salsabila bertanya nih. Cuma Salsabila terakhir suaranya kemeresek, nggak apa. Yang penting Mbak Nadine bisa menerima dan memahami maksud pertanyaan tadi. Teman-teman sekarang memang kalau kita bicara di pengajian, ya, saya lebih fokus ke pengajian ini, biar nanti lebih dekat ke kita juga gitu. Pengajian ini kan kalau kita perhatikan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah settle gitu kan, pengajian itu dilakukan tiap bulan, sehingga semestinya idealnya itu mereka sudah punya sistem tertentu yang stabil dan rutin dilaksanakan, sehingga tidak ada hal baru yang berbeda tiap bulannya. Seperti kalau transaksi penjualan, pembelian kan tidak rutin, maksudnya rutin tapi mungkin beda sama gaji-gajian ya segitu terus, itu kan bukan naik setahun sekali, beberapa tahun sekali baru naik, sehingga relatif akan mirip, akan sama, relatif akan lebih sederhana karena itu pengujiannya itu tidak banyak hal yang berubah. Jadi apa namanya ya relatif sama ya, relatif kayak gitulah, relatif kayak gitu. Jadi nggak akan baik berubah, nggak akan baik kecuali yang memang perusahaan itu punya tenaga kerja yang dibayar berdasarkan jam kerja mingguan atau jam kerja harian atau apa. Jadi ada dua model pegawai yang dibayar bulanan, relatif nggak akan banyak perubahan, dan pegawai yang atau buruh yang lebih cepat sebagai buruh itu ada salary, ada wages, tidak ada gaji dan upah itu, atau pegawai diupah dengan upah harian atau mingguan. Ini lebih rumit dibandingkan kalau hanya ada satu model pegawai yaitu pegawai bulanan. Nah ini nanti ya juga menjadi pertimbangan kita. Kalau kita membayangkan perusahaan manufacturing ini kan tentu dalam memproses bahan baku menjadi barang jadi dari raw material menjadi finished good ini membutuhkan tenaga kerja, ada direct labor di situ. Direct labor ini mempengaruhi nanti JOGS ya kan. Jadi ini perlu juga nanti hati-hati di situ, jangan sampai nanti salah menghitung biaya labornya, dari labor yang dimasukkan di situ, nanti mempengaruhi juga di harga pokoknya, mempengaruhi juga nanti di harga jualnya, mempengaruhi macam-macam laba dan seterusnya. Ini kalau terkait dengan yang manufacturing kayak gitu, ya berarti perlu hati-hati jika punya pegawai yang tidak dibayar bulanan, jika punya pegawai yang dibayar sesuai dengan jam kerja dia jam kerja atau apalah yang ya, kalau teman-teman ingat di cost accounting dulu kan ada cost drivernya apa nih, jadi itu menjadi pertimbangan juga nanti ya, itu menjadi hal yang harus juga diwaspadai oleh kita. Ini sedikit tambahan dari saya terkait dengan pengajian. Monggo, kalau sudah ada jawaban yang siapkan Mbak Nadine. Baik, izin menjawab pertanyaan Laila mengenai perlakuan pajak pada FIKA dan Medicare itu, maksudnya pendapatan karyawan dikurangi kemudian hasilnya dibayarkan oleh perusahaan ke pemerintah, atau baik perusahaan maupun pegawai itu membayar pajak. Nah, setelah berdiskusi, jadi jawabannya yaitu baik pegawai maupun perusahaan itu dua-duanya dikenakan pajak FIKA dan juga Medicare. Bedanya untuk yang pegawai dia itu akan dipotong ketika menerima gaji, sehingga pegawai itu menerima gaji net setelah dipotong pajak-pajak yang sudah ada gitu. Karena apa? Karena akan sulit kalau pegawai itu diberi gross kotor, kemudian kita tarik pajak, itu akan sangat sulit karena kalau kita udah terima uang pasti akan sulit untuk mengeluarkannya kan, apalagi untuk bayar pajak itu, sehingga perusahaan memotong gaji pegawai yang telah dibebankan pajak itu. Jadi pegawai itu menerimanya net setelah dikurangi pajak. Nah, kemudian perusahaannya ini akan membayarkan pajaknya itu yang telah dipotong dari pegawai dan juga yang dia bayarkan sendiri untuk pemerintah, dia akan setorkan kepada pemerintah itu. Itu ya Laila. Kemudian yang mengenai schedule H1 akan dijelaskan oleh Mia. Izin menjawab
pertanyaan terkait yang schedule H1, yang payroll tax computation itu balance per book-nya mengapa ditulis 2 kali. Jadi maksudnya itu di tabel payroll tax computation itu perhitungan untuk menghasilkan angka yang diletakkan pada kolom edition di schedule H1. Nah, untuk yang pajak FIKA, pajak sama pajak Medicare itu kan ada 2 ya. Ada yang employer expense dan employee. Itu maksudnya jadi pajak FIKA dan Medicare itu ditanggung oleh 2 pihak, yaitu oleh perusahaan dan juga pekerja. Jadi yang employer expense itu maksudnya pajak tersebut ditanggung oleh perusahaan. Dan untuk yang employee, pajak tersebut ditanggung oleh pekerja yang nantinya akan dipotong dari gaji yang diberikan kepada mereka. Seperti itu, Laila. Terima kasih, Nia dan Ria. Jelas. Lanjut, Mbak. Monggo. Saya izin menjawab pertanyaan dari Bangun mengenai prosedur audit apa yang digunakan auditor untuk menentukan apakah transaksi penggajian tersebut dicatat dalam jumlah yang benar. Jadi, yang pertama bisa menghitung ulang jam kerja dari kartu pencatatan kerja, lalu membandingkan tarif pembayaran dengan kontrak serikat buruh disetujui oleh Dewan Direksi atau sumber lainnya, kemudian memeriksa potongan dengan merujuk pada tabel pajak dengan formulir otorisasi dalam berkas personalia, lalu memeriksa ulang pembayaran gaji kotor, kemudian menghitung kembali pembayaran bersih, dan yang terakhir membandingkan cek yang dibatalkan dengan jurnal penggajian untuk jumlahnya. Apakah sudah jelas? Lumayan sih. Terima kasih, Nat. Ya, sama-sama. Mas Bangun, kok lumayan maksudnya gimana ini yang jelas, Mas Bangun? Jangan bikin yang menjawab menjadi kecewa juga ini. Lumayan mudeng, Pak. Alhamdulillah, Pak. Oh gitu, tapi ada lumayan kejawab, ada yang belum kan? Itu terjawab, Mas ya? Nggih, Pak. Makasih. Oke, alhamdulillah, makasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Loli. Tadi minta dijelaskan dalam kondisi apa auditor harus melakukan pengujian audit untuk menemukan pelanggaran dalam siklus penggajian. Nah, biasanya auditor itu melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran itu ketika auditornya merasa bahwa pengendalian internalnya ini pengendalian internal perusahaannya kurang efektif. Nah, kemudian untuk mendeteksi kecurangannya bisa dilakukan pertama mungkin untuk yang paling sering terjadi itu pelanggaran dalam hal ini penggajian untuk karyawan fiktif gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan mengecek dari transaksi penggajiannya, mengecek dengan ke Departemen Sumber Daya Manusia atau HRD-nya gitu. Dengan cara membandingkan tanggal transaksi penggajian dengan tanggal pemberhentian karyawan. Kemudian bisa juga dengan pemisahan untuk mengecek pelanggaran dari pemisahan tugas yang memadai itu bisa dilakukan dengan memeriksa cek gaji yang benar-benar dibatalkan untuk karyawan yang mulai dari
tanda tangan resmi, dan dukungan yang lainnya yang tepat. Itu mungkin ada yang mau nambahkan, teman-teman? Monggo ditambah teman-teman, tadi ditawarkan oleh Mbak Nurhani dari kelompok 2 maupun kelompok yang lain. Monggo silakan. Nggak ada ya. Gimana Mbak Loli, jawaban dari Mbak Ani tadi ya, grup 2, kelompok 2? Ya Pak, masih mencoba memahami Pak, tapi udah sedikit bergerak. Luar biasa. Bahasanya itu loh. Oke Mbak, makasih. Saya tadi mencoba untuk memahami juga gitu dari maksud pertanyaan dulu. Ini kan kalau nggak ngerti maksud pertanyaan jadi nanti jawabannya nanti jadi salah, dan kalau jawaban salah menjadi tidak ketemu apa yang ditanya, apa yang dijawab. Ini kan disampaikan bahwa karena tertulis jadi lebih enak nih membacanya teman-teman. Karena di sini disebutkan ada pelanggaran atau kecurangan, pelanggaran sengaja atau nggak sengaja lah ya. Maksud kecurangan berarti by design nanti sengaja, kalau yang pelanggaran itu maksudnya ya nggak sengaja ada kesalahan itu. Nah di sini kan kita harus tahu dulu kalau ada pelanggaran kecurangan bentuknya apa ya kira-kira kan gitu. Apa sih bentuk kecurangan, apa sih bentuk pelanggaran yang mungkin muncul dalam siklus ini penggajian ataupun personalia ini gitu. itu harus ditemukan dulu sehingga nanti kita bisa melakukan langkah-langkah berikutnya apa harus kita laksanakan di situ untuk mendeteksi itu. Kemudian tipe yang terakhir ini itu pertanyaan yang kedua tadi apa untuk mendeteksi itu nanti adalah jenis pelanggaran apa yang bisa ditemukan dari prosedur tersebut. Nah ini jadi pertanyaan pertama adalah pelanggarannya apa, ketiga muncul lagi nih pelanggarannya atau kecurangan seperti apa. Ini tadi saya sampaikan di awal, mohon izin kelompok 2 dan teman-teman yang lain ini. Untuk personalia penggajian ini tadi kan saya sampaikan bahwa sebenarnya kondisinya kan ini sudah rutin tiap bulan, program prosedur yang rutin tiap bulan dilaksanakan, sehingga mestinya tidak terlalu complicated, tidak akan ekstensif bagi auditor memakan waktu pelaksanaan auditnya kan seperti itu. Karena tadi ini sudah rutinitas sistematik prosedur yang dilaksanakan tiap bulannya. Nah tadi kaitan dengan kecurangan atau pelanggaran yang mungkin muncul ini, kalau saya membayangkan kayak gini Mbak Loli, kalau kecurangannya itu ada yang tadi saya sebut tadi, ada pegawai fiktif yang kemarin muncul di berita itu kan ya, ada pegawai yang fiktif jumlahnya atau semacam itu, sekian orang. Nah ini kan kalau itu memang betul-betul fiktif, nggak ada orang itu gaji tetap dibayarkan kepada orang itu, berarti itu kecurangan nih, ini kejahatan, kecurangan, sesuatu yang disengaja oleh mereka, oleh sistem, orang yang menguasai sistem tersebut. Pegawai, misalnya saya punya kantor saya ini 10 orang pegawai, tapi satu sana ada 12 orang, sehingga gaji 2 orang ini dibayarkan tiap bulan, tapi 2 orang nggak ada gitu. Sehingga duit 2 orang itu akan diterima oleh siapa, si A atau si B. Nah si A atau si B itu jangan rekening saya sendiri, nah itu saya sudah bangun kejahatan, itu kecurangan juga. Jika itu terjadi ya itu sebuah kecurangan. Maka apa iya itu bisa muncul? Nah tadi itu berarti betul tadi harus dicek dulu daftar penerima gaji, daftar penerima gaji tadi ya, daftar pegawainya siapa sih, daftar pegawai per tanggal ini, daftar pegawai per tanggal ini itu harus punya nih di orang SDM tadi perusahaan itu punya daftar pegawai per tanggal sekian. Apakah di perusahaan itu sering kali pegawai keluar masuk, ataukah sebenarnya jarang-jarang ada, tapi yang jelas harus ada daftar pegawai. Terus siapa yang tahu daftar pegawai itu? Orang perusahaan, dia tahu dari mana? Mungkin ada update dari masing-masing unit lain, unit bisnis lainnya. Orang penjualan kan ada ada penanggung jawabnya di penjualan itu. Orang di marketing sama ya, orang di produksi pasti ada orang produksi yang bertanggung jawab atas siapa pegawai dia yang bekerja, atau dan setiap unit pasti ada penanggung jawab masing-masing unit itu, sehingga dia tahu siapa proses, siapa yang tidak, siapa yang sudah berhenti, siapa yang sudah mundur, siapa yang sedang cuti, siapa apa, sehingga nanti jelas orang dapat update sekian. Nah setelah itu juga nanti kan ada tarifnya untuk orang bisa jadi berbeda. Ada orang yang tarifnya mahal, ada orang tarif yang tidak semahal itu, ada orang yang berbeda. Ini siapa yang bikin tarif? Ada skepnya nggak nih, skep gaji dia kan gitu. Jadi harus lengkap semua nih. Ini tadi saya sampaikan akan makin complicated jika pegawai itu ternyata ada pegawai yang statusnya pegawai bulanan,
ada pegawai harian, ada pegawai mingguan. Nanti penggajian akan berbeda-beda. Nah ini pun nanti pasti akan berbeda-beda juga nih nanti gaya pemeriksaannya. Sesuai nanti pegawai harian itu setiap hari berubah, ada yang keluar masuk. Apa iya begitu kan sistem kita? Apakah dimungkinkan kayak gitukah di perusahaan ini? Itu nanti juga harus diperiksa lagi. Jadi kalau ditanyakan terus apa yang harus dilaksanakan auditor yang pertama kali harus paham dulu SPI-nya, internal control-nya ini seperti apa. Pak, adakah pegawai mingguan, adakah pegawai harian, atau pegawai bulan, atau apa? Ada Pak, ini kebijakan itu harus dipegang dulu auditor, sehingga nanti nggak salah lagi. Pas, ternyata perusahaan ini misalnya gitu, auditor mendapati bahwa kebijakan tidak ada pegawai harian, pegawai adalah pegawai bulanan, yang gaji bulanan maksudnya, dan juga digaji mingguan. Pak, daftar gaji kok pegawai harian, pegawai apapun nih pegawai harian. Nanti bisa ditanya lagi, ini gaji apa nih Pak? Pada gaji harian, ini kan nggak sesuai dengan kebijakan personaliannya pada pegawai harian. Ya itu makanya tadi tergantung dari apa yang kita temukan. Saya bayangkan gini, misalnya gini, biar ilustrasi lebih konkret ya, misalnya di kantor saya lagi. Dulu masih di Beijing, masih di Pusdiklat. Kan setiap ada pergerakan pegawai mutasi berbeda itu pasti ada skepnya. Skep itu jelas kapan dia berangkat dari sana, kapan dia tiba di kantor sini. Nah itu skep status pegawainya, kapan masuk pegawai sini dan kapan masuk pegawai di sana. Yang kedua ada SK juga, SK penghentian pembayaran di kantor sana. Sehingga di kantor sana udah nggak dibayar gajinya, maka pada bulan berikutnya harus dibayarkan gaji di kantor yang baru, kayak itu. Terus berapa keluarga yang dibawa, itu semua akan ada datanya, dan itu semua tertulis. Nanti masuk ada teladan dari pejabat yang berhak mengotorisasi, nah itu nanti akan memberikan otorisasi atas pindahnya. Ini saya pindah dari Bea Cukai kantor pusat, saya pindah ke Pusdiklat Bea Cukai. Jelas saya pindah ke sana kapan status sebagai pegawai pusat, karena saya pegawai Pusdiklat. Terus datanya saya berapa istri, berapa anak itu yang boleh masuk daftar keluarga, itu pun nanti dibuat juga. Kapan di sini, kapan mulai dibayar di sana, itu ada data juga. Jadi kayak gitu nanti harus detail, dan itu masuk di SOP-nya, masuk di internal control-nya masing-masing unit ini, sehingga jelas. Nah itu salah satu contoh terkait dengan penggajian. Jarang-jarang ada mutasi, pas ada mutasi ini loh. Misalnya ada masalah, mungkin saya pindah kantor, tapi saya lupa minta penghentian pembayaran. Jadi kantor nama saya nggak merasa mau membayar lagi, Pak itu udah pindah, sehingga kita harus bayar gajinya. Kantor yang baru tidak merasa perlu bayar saya karena Pak itu kan masih dibayar di sana. Nah, itu kan kacau kayak itu. Jadi saya berbulan-bulan nggak dapat gaji. Nah itu jadi salah lagi. Tapi jika itu nanti ketahuan, maka langsung diberitahu. Terakhir kapan dibayar di sana? Bulan Mei. Terus di kantor baru kapan dibayarkannya? Bulan Agustus, berarti masih ada yang kurang. Juni, Juli belum dibayar. Nanti akan dikompensasikan di skema, dan pasti ada buktinya bahwa Juni, Juli belum dibayar. Tadi rekening kurangnya ataukah apakah itu nanti harus ada di situ. Ini bicara dari pelanggaran dan kecurangan yang mungkin terjadi tadi itu ya. Kalau tadi saya sampaikan yang bukan paling, ini adalah sesuatu yang rutin sehingga seharusnya tidak banyak terjadi kesalahan, tapi tetap tadi itu jika memang ternyata perusahaan itu complicated, katakanlah tadi saya ambil contoh dari manufacturing itu yang pegawainya ada pegawai yang bermacam-macam itu nanti harus lebih hati-hati lagi penggajiannya. Sesuai nanti ada pegawai yang udah berhenti masih dibayar, atau udah bekerja belum dibayar, udah berhenti atau udah mutasi atau apa masih dibayar, itu nanti bayar. Otorisasi sih menurut saya ini sangat penting pada masing-masing unit yang memang menjadi penanggung jawab unit masing-masing tadi itu. Itu sedikit tambahan dari saya terkait dengan kecurangan atau pelanggarannya. Prosedurnya berarti ya tadi itu. Kalau memang ada pegawai baru, gimana prosesnya? Kita tanya nih, gimana Pak cara perekrutan pegawai baru? Apakah harus pendaftaran, harus ada apa? Sama enggak? Jangan sampai nanti ada unit yang suka-suka. Itu terserah itu Pak. Kalau ada pegawai baru suka-suka bosnya gitu. Jadi ada orang masuk, berapa hari pergi lagi. Nah itu repot. Kalau itu bahaya, itu nanti rawan kecurangan. Itu nanti rekomendasi agar diperbaiki sistem internal control-nya lagi. Perbaikan ini kemarin jadi perbaikan internal control, jadi ingat soal ujian dulu ya. Gimana memperbaiki? Cek di sana, cek di aplikasinya. Jawaban itu ya. Cek di sana aplikasinya kayak apa.
proses untuk mendeteksi ya tadi test of control sih, apa-apa jenis tes yang dilaksanakan untuk mendeteksi trauma. Jawaban tambahan dari saya kayak gitu Mbak Hani. Jika ada teman lain yang akan menambahkan, monggo silakan. Ada yang mau tambahkan nggak? Ini biar tadi sih saya mencoba memudahkan pemahaman saya kita atas proses personalia penggajian, sehingga saya pikir dengan penjelasan saya lebih dibumikan tadi memudahkan buat kita untuk lebih memahami gitu. Lebih real di kehidupan lah ya, di kehidupan perusahaan. Teman-teman yang mungkin pernah bekerja di perusahaan, entah nyambi entah apa saya nggak tahu ya. Karena sekarang kan kreativitasnya tinggi, pernah kerja di mana, punya pengalaman magang, kan pasti gitu. Pas bekerja pasti ada titik di mana diakui sebagai pegawai di situ, atau pegawai makan atau apa. Pas berhenti pasti ada pemberian juga semacam itulah kalau menerapkan administrasi. Gimana Mbak Loli? Ada perlu dipertajam lagi Mbak Loli? Ya Pak, udah Pak. Sudah, alhamdulillah. Sudah membuat beliau bahagia. Monggo yang lain, Mbak Nadine, masih ada sesi berikutnya nggak nih? Kalau ada yang ingin bertanya satu atau dua, boleh. Satu kedua ya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Orang malah kalau nggak ada. Udah berapa orang tadi nih? 2 sesi apa? Udah 3 sesi tadi? Sudah 2 sesi Pak. Udah 2 sesi ya. Udah terjawab semua sesi kedua? Sudah. Sudah. Teman-teman ada yang mau ditambahkan lagi nggak? Saya mendorong pernyataan tadi Mbak Nadine. Ada lagi yang mau disampaikan? 1 atau 2 orang tadi gitu. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa kata gitu. Ini loh kalimat terakhir yang mengerikan. Monggo jika ada teman-teman. Nggak ada kah? Oke. Kayaknya nggak ada Mbak Nadine. Baik Pak. Apakah sudah tidak ada lagi yang bertanya? Mungkin kalau sudah tidak ada, apakah boleh kami tutup Pak? Tidak boleh. Boleh Mbak. Boleh lah, usah nggak boleh. Monggo Mbak, silakan diakhiri. Baik, sesi pertanyaan kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 Mbak Aprilia Nadine dan kawan-kawan. Plus untuk kelompok 2 teman-teman sekalian. Oke, jadi gini teman-teman, ini kembali saya meng-highlight dari yang ucapan saya tadi bahwa proses penggajian, proses personalnya ada proses yang rutin sehingga biasanya sudah ada sistem yang bagus di perusahaan. Kenapa begitu? Kita bayangkan kalau tanggal 1 Mei itu kan May Day bulan lalu May Day gitu, tanggal 1 Mei Hari Buruh Internasional. Buruh berdemo di mana-mana menuntut kesejahteraan ditingkatkan. Jadi isu penggajian itu, isu setara itu menjadi isu cukup besar di negara manapun di dunia inilah, sehingga perusahaan itu akan pincang kinerjanya, perusahaan akan tertatih-tatih atau apapun juga itu, kinerjanya nggak akan bagus jika ada masalah dengan buruhnya itu, sehingga tentunya perusahaan tidak ingin ada masalah itu, yang akan mengganggu kerja perusahaan itu, sehingga buruh itu yang nyaman, buruh atau pegawainya lah ya, ini bentuk buruh sih, sehingga pegawainya karena itu nyaman dan gaji diberikan, dan buruh karyawan menjadi nyaman dalam bekerja juga, itu akan membuat positif bagi perusahaan, sehingga gaji ini sudah didesain betul agar masing-masing pihak ini merasa nyaman dengan kondisi itu. Nah, karena itu karena dibuat agar masing-masing nyaman, maka sudah ada satu sistem yang apa istilahnya, yang didesain untuk ini semua berjalan dengan baik, sehingga sistem penggajian itu sudah ada nih, masa kerja apa yang menjadi dasar gaji, nilainya berapa, tarifnya berapa, itu sudah ada, semua sudah ada ukurannya, sehingga paham pas bagian masuk itu, ini loh, kau sebagai baru gajimu segini, boleh negosiasi, tapi ini ada batasan-batasannya kan gitu. Semua dari awal sudah ngerti masing-masing.
Nah, sehingga tadi saya sampaikan ini adalah hal yang rutin tiap bulan, sudah rutin sehingga nggak akan banyak perubahan. Beda sama tadi transaksi pembelian, penjualan, pemasok beredar, pembeli berbeda, mungkin akan macam jual kredit, jual tunai, jual macam-macam, nilainya beda-beda, akan lebih complicated. Ya, penggajian perusahaan tidak akan banyak complicated, tidak complicated itulah gitu. Sehingga dalam beberapa, kalau teman-teman baca di beberapa literatur kan proses audit atas siklus penggajian ini tidak akan ekstensif seperti yang lain, tidak akan serumit juga seperti yang lain. Kemudian meskipun demikian, teman-teman saya sampaikan, ini kan berarti sistematik ya, udah rutin seperti ini, tapi awas auditor tidak boleh menyepelekan. Tiap perusahaan pasti punya kebijakan masing-masing. PTA sebagai klien hari ini, nanti PTT klien pada berikutnya, PTC klien berikutnya, tentu akan punya beda-beda juga. Mereka punya sistem yang beda-beda juga. Nah, ini harus diwaspadai juga. Tapi tentunya kalau kita bicara personalnya pasti ada masa di mana seorang direkrut sebagai pegawai, udah jelas perjanjiannya berapa tarif gajinya, terus kapan mulai digajinya, siapa motorisasi dan macam-macam itu jelas ada. Terus tadi bicara yang lembur, kapan dia lembur, ada suatu dasar, itu semua pasti harus muncul di internal control-nya, sehingga langkah pertama bagi kita adalah tetap memahami control dari pihak perusahaan. Internal control-nya harus dipahami dan sehingga nanti bisa tahu ada risiko di mana, tidak salah melakukan asesmen pengujian. Kemudian yang kedua tadi, jadi masing-masing meskipun tadi satu adalah udah berjalan secara sistematis, secara rutin ya plus nggak akan complicated, tapi yang kedua waspada kita adalah ini beda-beda tiap perusahaan, bisa jadi beda-beda. Terus yang ketiga yang saya sampaikan adalah penggajian ini tadi teman-teman bicara mengenai pajak tadi ya di Indonesia, di Amerika tadi ada pajak dibayar oleh employer-nya, ada pajak dibayar oleh employee-nya tadi gitu disampaikan oleh teman-teman. Ya, atas gaji ini ternyata yang melototin banyak pihak, kita si buruh berkepentingan dia punya gaji yang layak untuk menghidupi diri dan keluarganya, si pemerintah juga pengen punya pendapatan untuk membiayai operasional pemerintah dengan mengenal pajak dan macam-macam, sehingga yang melototin gaji ini banyak pihak, buruhnya, pegawainya juga melototin gajinya, si pemerintah juga melototin gajinya, udah pas belum nih pajak dari orang itu, sehingga ini udah banyak pihak yang melototin, sehingga mestinya tidak akan banyak tadi tidak akan banyak penyimpangan. Proses manajemen tadi berkemudian jika memang itu kaitan dengan Pak tadi kan disebutkan kalau ada buruh-buruh yang mingguan atau buruh-buruh yang tidak bulan itu kan juga berpengaruh. Iya, kalau kaitan dengan tadi COGS tadi itu, iya apalagi ada di situ, jadi nanti juga harus ada itu juga karena terkait dengan auditasi manajemen, bagaimana mendesain harga jualnya setelah mempertimbangkan harga pokok, cost of goods COGS-nya gitu, sehingga berapa akan dijual itu juga jadi pertimbangan. Jadi banyak yang berkepentingan di sini, dan biasanya itu sudah menjadi sistemnya cukup tajam, cukup ketat lah. Gitu. Jadi dalam bahasa saya sih seharusnya nggak ada kecuali, nggak dapat diketahui kalau auditornya jeli, dan kalaupun ada kecuali semestinya orang dalam langsung segera mengetahui juga. Orang dalam ya orang berkepentingan tadi harus segera mengetahui gitu. Kecuali by design oleh pelaku orang internalnya melakukan curangan ya, sehingga nggak bisa diketahui oleh orang internal yang lain. Itu sedikit teman dari saya, teman-teman sekalian mengenai siklus penggajian. Kemudian yang dividen payable tadi yang disebutkan juga, ini kan transaksi tidak rutin kalau itu ya tadi ya, tidak rutin, sehingga ya kesepakatan rapatnya seperti apa, RPS yang tadi itu, kemudian kapan dideklar, kapan dibayarkan, itu juga menjadi salah satu perhatian oleh auditor. Proses yang lainnya proses yang tadi rutin ya, kalau salah ya, rutin saja tadi gaji ya rutin, apalagi semuanya rutin. Rutin sudah seolah-olah sudah lebih sederhana lah gitu. Pelaksanaannya, sehingga tidak banyak perubahan. Oke, ada mau ditanyakan, dikomentari, di apapun dari teman-teman, silakan. Yuk, monggo jika ada. Apakah sudah lelah semua teman-teman? Sepertinya beberapa sudah lelah, beberapa lagi belum lelah. Kalau saya sih bisa ngaku sudah lelah. Kalau lelah bohong banget gitu. Monggo jika ada yang mau disampaikan.
Mas Bangun sudah cukup tadi? Wah, habis potong rambut kayak rapi banget Mas Bangun ini. Wis langsung dimatikan kameranya bocah ini. Oke Mas, sudah dapat pencerahan tadi ya? Cukup ya penjelasan dari teman-teman kelompok tadi ya? Cukup Pak. Cukup ya? Oke. Potong rambut gitu di mana Mas ya? Di sini nggak ada sih sampai. Monggo yang lain, ada lagi yang disampaikan? Tidak ada? Cukup ya? Oke, teman-teman sekalian. Waktu kita masih sekarang 12.23 setengah jam lebih loh, masih lama sekali ini, masih panjang kita waktunya. Udah sekian menit yang masih tersisa lah. Ya, tak pikir dari saya sih sudah cukup tadi memberikan beberapa masukan atas pertanyaan teman-teman dan kemudian gambar tadi itu. Secara inti sih sudah kita bicarakan semuanya gitu. Tentang pengajian ini gitu. Kalau nggak ada ya berarti nggak perlu dipanjang-panjang lagi. Mungkin kalau Mas Bangun pengen menambahkan penjelasan tadi itu sudah lebih terang tadi ya. Siapa tahu nanti butuh lebih terang lagi bisa nyari buku sendiri tuh, mencari penjelasan sendiri di luar lah sebagai bagian dari Merdeka Belajar. Monggo, saya nggak tega nih mau nutup sekarang, itu masih terlalu pagi kayaknya. Yang di Indonesia Tengah atau Timur nggak ada toh? Semua di Barat kan ya waktunya. Tapi Tengah itu pun serasa masih di Barat loh. Kalau di Balikpapan, di mana itu masih jam 9-10 malam itu masih sore di sana. Beda sama di Jakarta. Ya kayak di Aceh lah ya, jam 10 malam masih sore di sana karena mataharinya belakangan tenggelam di sana. Monggo, ada yang mau disampaikan? Mbak Loli, ada mau disampaikan Mbak Lis, keluhan dari teman-teman itu? Ada nggak Mbak? Kayaknya kalau keluhan nggak ada Pak. Wah, alhamdulillah, kalau keluhan senang saya, berarti semua bahagia berarti ya. Alhamdulillah Pak. Oke, ya. Ini tadi saya sebelum terkejut tentang nilai ujian, saya kejutkan dulu. Iya, ada yang dapat A bulat juga ada yang A minus, B plus, B minus juga ada. Apalagi nih, B minus ada nggak sih? Kalau saya lupa sih. Kayaknya nggak ada B minus. Ada Pak. Kok tahu? Udah dibuka? Udah. Kan ada grade B minus. Kirain saya ada grade B minus enggak? Oh, astagfirullahaladzim. Bukan Mas. Kalau grade-nya ada dari A, B, C, D. Ada semua. Juga ada. Nggak usah ada. Apakah ada yang dapat nilai itu? Saya nggak ingat betul. Dan karena menurut saya sih gini, udah dapat nilai ya sudah move on. Kita untuk semester UAS nanti diperbaiki lagi jika memang belum ada nilai 100, jadi saya pikir masih bisa diperbaiki. Berarti gini, yang nulisnya masih nggak rapi, tolong nanti dirapikan lagi biar saya nggak salah ngasih nilai gitu ya. Kalau tulisannya nggak raruan itu bahasa guru saya zaman SD itu tulisanmu kayak ceker ayam. Teman-teman tahu ayam? Pernah lihat ayam tuh cari makanan, menggaruk, menceker-ceker di tanah. Ya kayak gitulah itu. Kalau tulisan berantakan itu sulit dibaca. Kalau sulit dibaca otomatis akan menyulitkan juga untuk dinilai. Jadi ya wes sesuai dengan kelonggaran saja. Itu menyulitkan dinilai. Jadi itu rawan untuk salah nilai karena tidak bisa dibaca. Tapi yang tulisannya enak itu kan enak dibaca, itu akan memudahkan memberikan nilai. Dan kalau enak, kalau yang rapi itu meskipun nggak harus bagus, tapi rapi bisa dibaca itu ya kita mengerti maksudnya. Dan memang ya kadang-kadang bisa secara sulit memanipulasi yang menilai tulisannya api akan nilai api juga lah gitu. Jadi kadang-kadang ya mungkin nggak bisa dihindari kayak gitu. Jawabannya sama misalnya gitu, yang satu sulit dibaca untuk misalnya menilai maksimal 5, yang uren tuh kan 25%, yang B bagian B 25%, ada 5 pertanyaan. Misalnya satu angka nilai 5. Yang rapi ya mungkin meskipun salah masih dapat 4. Yang jelek tulisannya susah dibaca, sama-sama salah ya mungkin hanya 3, kan begitu. Yang betul, kalau betul rapi betul 5 enak.
Tapi kalau tulisan jelek kan ini salah apa nggak ngerti ya, mungkin 5 juga tuh, jadi nanti jelek nilainya. Jadi ya itu teman tolong nanti meskipun nggak bagus tulisannya, tapi yang penting rapi bisa dibaca, itu penting sekali buat apa, buat kalau soalnya soal esai. Kemarin juga ada yang tidak selesai mengerjakannya, jadi bagian A dan bagian B itu ada yang hanya mengerjakan B saja, A saja, B-nya nggak kejar, padahal B itu 25%. Jadi itu 75 maksimal jika dia betul semua. Nah, padahal kan sulit untuk dapat betul semua kan ya. Di bagian studi kasus A kan hanya ada 3 soal, 30, 30, 15. Yang 30 pertama, 30 kedua itu ada sih yang 27 nilainya gitu, dengan memaksakan membaca gitu. Jadi nggak maksimal kalau memang B-nya nggak diisi juga. Itu teman-teman. Itu apa namanya tentang penilaian kemarin. Kalau memang belum dibagikan ya sudah, saya nggak bisa komentar banyak-banyak. Semoga nanti apa. Terus ini pesan saya nanti jika saya lupa di kelas ini atau ya siapapun juga lah. Jika memang ada yang nilainya pas ujian itu merasa gagal itu berarti nggak bisa mengerjakan dengan baik. Aja bisa separuh dan semacam itu. Nanti segera komunikasi dengan saya, boleh langsung, boleh lewat Mbak Loli, boleh lewat siapapun juga dari teman-teman yang dipercaya untuk menyampaikan. Nanti kita cari solusi bersama-sama. Nanti pas UAS saja ya waktunya untuk jika ada yang ujiannya merasa tidak bisa menyelesaikan. Saya melihatnya bahwa ujian kan hanya sekian persen, meskipun bebannya hanya 30% ya, waktunya hanya 150 menit. Itu kalau jadi batu sandungan saya sampaikan tadi itu ya emang. Jadi kalau memang ada masalah saat ujian, entah lagi sakit, entah lagi banyak apalah, banyak pikiran, entah lagi amuk juga, terus itu ganggu ujian jadi nggak fokus, tapi teman-teman tetap ingin lulus, itu ya nanti mau dikomunikasikan. Jangan sampai nanti gara-gara hal yang di luar kemampuan teknis teman-teman, mati lampu, terus apapun itu, terus nanti menggagalkan kuliahnya, teman-teman jika begitu, gitu ya. Ini komitmen dari kita bareng-bareng untuk saling mengamankan agar nggak ada yang jatuh karena di luar hal teknis, non teknis penyebab tadi misalnya mati lampu apa tapi itu menjadi penyebab, jangan sampai itu menjadi penyebab. Kita carikan solusi bersama-sama. Oke, jika tidak ada lagi maka saya akan mohon izin untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Sampai ketemu pekan depan. Udah boleh tadi toh? Belum, udah boleh belum nih, Mbak Ali? Gimana, Pak? Boleh nggak ditutup sesi tatap mukanya? Boleh, Pak. Alhamdulillah. Boleh. Oke, siap. Masih Ali. Teman-teman sekalian, sampai ketemu Senin depan. Jaga kesehatan, jaga prokes ya. Nggak cuma dijaga, laksanakan prokes.